Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan sistem informasi ujian di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UNIM masuk sebagai ketua modul atau dosen. Pertama pilih ketua modul dan nicknya dan passwordnya. Nah, setelah berhasil login, ketua modul ini hanya diberikan hak akses untuk mengelola soal, tidak diberikan hak akses untuk mengelola data terbuka seperti data mahasiswa. Itu ketua modul tidak memiliki aksesnya. Jadi ketua modul di sini hanya mengurus tentang ujian dan evaluasi soalnya. Baiklah, sama halnya dengan admin dan staff. Di sini juga ada menu profile, bisa mengubah. Nah, di sini juga sama halnya dengan menu staff dan menu admin, dan menampilkan jumlah dari menu-menu yang ada seperti modul yang berelasi ke ketua dan total grup soal dan total soal dan ujian. Selanjutnya, ketua modul itu bisa mengelola soal, di mana modul-modul yang tampil di sini adalah modul yang berelasi ke ketuanya. Jadi kalau modul itu tidak berelasi ke ketua ini, tidak ditampilkan di sini dan tidak bisa mengakses soal dan mengelola datanya. Bila untuk menu soalnya itu sama seperti pada admin, dia terdapat grup soal, di mana grup soal ini bisa menambahkan, mengubah, dan menghapus. Pada slide ini tidak bisa mengubah, dan ini nanti otomatis diisikan sama sistem. Di sini juga bisa mengubah dan juga bisa menghapus. Penjelasan selanjutnya pada menu soalnya, ketika grup soal diklik, maka menampilkan soal yang berelasi ke grup soal tadi. Jadi di sini bisa menambah ketua modul itu bisa menambahkan data soal seperti opsi jawaban, pertanyaan, jawaban, opsi yang lainnya, dan bobot. Dan di sini juga terdapat opsi bisa mengubah dan menghapusnya. Selain itu, di sini juga ada tombol cari, maka akan mencari soal yang dicari berdasarkan keyword yang ada di sini. Nah, selain itu, di sini ada dua menu tambah, dikarenakan jika ingin menambahkan jawaban yang bergambar. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh soal dengan jawaban yang bergambar. Jika jawaban yang bergambar seperti ini, maka untuk menambah datanya ada di sini dengan memilih gambar filenya dan jawaban dan opsi bobotnya. Nah, jika opsi jawabannya itu berupa teks, maka tampilan tambah datanya ada di sini. Nah, nanti akan ditampilkan gambar yang diupload. Begitu juga nanti pada opsi yang pada menu sebelumnya. Selain itu, di sini juga bisa mengedit dengan menambahkan dan mengirimkan sesuai dengan kebutuhan dari ketua modul atau dosen. Nah, nanti pada tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini juga bisa mengubah. Nah, ini ada total bobot. Total bobot ini berdasarkan semua jumlah yang ada pada soal ini. Ini tadi 100 menjadi 102 karena menambahkan 2 bobot. Kemudian bisa mengubah, dan jika mengubah itu harus mengupload gambarnya lagi, dan juga bisa menghapus.
Bila untuk di sini juga ketua modul juga bisa mengimport soal, dimana format Excelnya itu harus seperti sama seperti yang digambar, dimana grup soal ID-nya itu harus sama di 19. Kemudian untuk yang lainnya bisa menyesuaikan, dan untuk selang ini tidak boleh sama, dan itu minimal 3 dan sampai 8 karakter. Nanti disesuaikan di Excelnya saja. Dan di sini juga terdapat bobot pada kolomnya. Jadi contohnya seperti ini. Ini kolom pertama selang, ini grup soal ID, pertanyaan, opsi A, opsi B, opsi C, langsung dengan jawabannya. Dan di sini jawaban harus sama dengan opsi yang ada di sini, opsi yang benar. Dan ini bobot seperti itu. Nah, kita coba menambahkan dengan input data. Ini file Excelnya. Nah, maka secara otomatis akan ditambahkan ke database sistem. Jika soalnya itu bisa berupa banyak, maka sekaligus bisa ditambahkan secara cepat untuk membantu pekerjaan dosen atau ketua modul. Selanjutnya, ketua modul itu bisa mengakses ujian, di mana ujian ini ujian yang berelasi. Sedangkan admin tadi bisa melihat semua ujian yang dibuat oleh ketua modul. Kalau ketua modul itu hanya menampilkan ujian yang mereka buat, seperti itu. Nah, nanti ini ada waktu mulai dan waktu selesai. Jadi waktunya ini adalah waktu pengerjaan mahasiswa nantinya yang melakukan ujian. Berapa bisa disetting di sini. Nah, kode ujian ini nanti diserahkan ketua modul ke komite kelas atau ke mahasiswa yang ingin melakukan ujian nantinya. Jadi ini nanti adalah token untuk digunakan mahasiswa dalam melakukan ujian. Jika ada perubahan waktu bisa diubah seperti berikut. Sebenarnya juga bisa mencari dan bisa menghapus ya di sini. Dan selanjutnya pada ketua modul juga bisa melihat hasil ujian yang dibuat mereka, dimana ini berdasarkan modul dan ujiannya, dan akan menampilkan NPM, nama mahasiswa, dan skor akhirnya. Dan di sini juga ketua modul bisa mencetak hasil ujian berupa file dan bisa menyimpan ke PDF jika diperlukan nantinya. Seperti itu. Selanjutnya ada menu evaluasi untuk ketua modul. Evaluasi ini adalah evaluasi soal yang mereka buat, dimana ini berdasarkan ujiannya. Evaluasi itu berdasarkan ujian, dan selanjutnya menampilkan soal yang ada pada ujian tersebut. Nah, soal-soal ini bisa dievaluasi secara butir soal atau secara semua soal. Untuk semua soal dalam ujian seperti ini evaluasinya. Nah, jadi untuk evaluasi semua soalnya itu dia sekaligus analisis semua. Contohnya seperti ini, reset. Nah, kalau belum ada klasifikasi, belum ada analisis, maka tampilannya seperti ini. Tidak ada gambar, belum ada klasifikasi. Nah, ketika menganalisis semua, maka nanti akan ditambahkan analisisnya. Nah, di sini ada persentase sukar 7%, persentase sedang ada soal ujian ini, dan persentase mudanya berapa. Nah, di sini ada klasifikasinya. Ini direvisi pengecoh AE, artinya di sini kolom A dan E itu berwarna merah. Ini soal ditolak dikarenakan hasil perhitungan evaluasinya itu lebih banyak kelompok bawah yang memilih dan yang lainnya. Ini sangat membantu jika soalnya itu dalam jumlah banyak. Dan di sini juga bisa mencetak untuk evaluasi semua soal. Tampilannya seperti ini. Nah, evaluasi soal ini nantikan digunakan oleh dosen untuk memperbaiki soal-soal yang seperti pengecoh yang tidak berfungsi atau yang lainnya, seperti itu.
Dan jika ingin mengecek per butir soal, itu bisa dilihat seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nanti ada tampilan soal, kemudian kategori soalnya itu hasil dari evaluasi soalnya, dan ada gambar, dan ini adalah grafik di mana mahasiswa memilih jawaban tersebut. Ini ada 10 mahasiswa memilih jawaban B, ada 8 mahasiswa memilih jawaban D. Dan di sini adalah skor. Skor di sini adalah bobot jika mahasiswa menjawab benar. Ini 0 jika dia salah. Seperti itu. Dan ini untuk detailnya lagi bisa lihat melalui evaluasi soal ini. Nah, di sini menampilkan kesimpulan klasifikasi dan bisa melihat rumus perhitungannya dan kriteria, di mana kriteria ini digunakan untuk menentukan klasifikasi nantinya. Nah, untuk di sini juga bisa melihat kelompok mahasiswa. Nah, jadi kelompok mahasiswa ini dibagi menjadi dua, kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas itu dilihat berdasarkan skor akhir, diurutkan berdasarkan yang paling tinggi. Dan kelompok bawah adalah kelompok dengan nilai yang lebih kecil, seperti itu. Nah, nanti ini digunakan untuk menghitung daya pembedanya. Selanjutnya di sini bisa melihat kelompok atas yang menjawab benar ada 7 orang, kelompok atas yang memilih A itu 1, kelompok atas yang memilih B itu 2, dan seterusnya. Ini yang menjawab benar ada 8, dan ini penyebaran pilihan jawaban. Ini adalah merupakan berapa sering opsi tersebut dipilih. Seperti opsi A itu ada 2 orang yang memilih, opsi B ada 10 orang, dan opsi E ada 8 orang. Dan di sini ada analisis nilai. Nah, di sini nanti jika ingin menghitung klasifikasinya harus mengklik ini, dan nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, hasil perhitungannya itu ada 3 atribut yang digunakan, itu daya pembeda soal untuk menentukan apakah soal tersebut bisa membedakan mana mahasiswa kelompok atas dan kelompok bawah, dan tingkat kesukarannya, dan penyebaran pilihan pengecoh jawabannya. Nah, ini nilai-nilai ini didapatkan berdasarkan perhitungan rumus di atas ini. Kemudian dari nilai ini dikriteriakan berdasarkan yang ada di sini, sehingga menghasilkan direvisi pengecoh A karena nilainya 0, dan C dan D itu karena nilainya 0. Nah, di sini pengecoh B berfungsi karena pengecoh hasilnya itu negatif, di mana hasil negatif ini menandakan bahwa lebih banyak kelompok bawah yang memilih opsi jawaban yang salah tersebut. Artinya opsi tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada direvisi untuk pengecoh B, seperti itu. Dan untuk di sini hanya pengecoh C dan D tidak berfungsi karena berdasarkan kriteria yang harus dipenuhi adalah lebih dari 0,025, seperti itu. Dan ini tingkat kesukaran karena kriterianya berada di antara 0,3 dan 0,7. Untuk analisis butir soal lebih